Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif, pelawan pertama dari program studi D3 Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi tentang programming. Kita mulai dari komputer. Apa itu komputer? Komputer adalah alat elektronik yang dirancang untuk menerima data, mengolah data sesuai instruksi, dan menghasilkan informasi. Secara sederhananya itu komputer bekerja dalam 3 tahapan utama. Yang pertama itu adalah input, yang kedua itu proses, yang ketiga adalah output. Nah, untuk menjalankan komputer ini kita memerlukan ilmu komputer. Apa itu ilmu komputer? Ilmu komputer adalah bidang ilmu yang mempelajari cara kerja komputer beserta teori, metode, dan aplikasinya dalam mengolah informasi. Kalau komputer itu adalah alatnya, maka ilmu komputer adalah pengetahuan tentang bagaimana alat itu bekerja dan menghasilkan sesuatu. Kalau kita bicara tentang aspek komputer, biasanya mengacu pada komponen atau sudut pandang penting yang membuat komputer bisa bekerja. Aspek-aspek ini bisa dilihat dari sisi perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, dan manusia, brainware. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang programming atau pemrograman. Apa itu programming? Programming adalah proses menulis, menyusun, dan menguji instruksi yang diberikan kepada komputer agar komputer bisa melakukan tugas tertentu. Biasanya instruksi ini ditulis dengan bahasa pemrograman, misalnya Python, Java, C++, dan JavaScript. Apa itu bahasa pemrograman? Nah, bahasa pemrograman itu adalah bahasa khusus yang digunakan manusia untuk menulis instruksi agar komputer dapat memahami dan menjalankan perintah tersebut. Karena komputer hanya mengerti bilangan biner 0 dan 1, maka bahasa pemrograman ini dibuat sebagai jembatan supaya manusia bisa memberikan instruksi dengan cara yang lebih mudah dipahami. Tujuan programming itu apa? Nah, tujuan programming itu bisa membuat komputer menyelesaikan masalah, misalnya menghitung, mengurutkan data, mengembangkan perangkat lunak, misalnya seperti aplikasi, game, website, sistem, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang jenis-jenis bahasa pemrograman atau biasa tuh levelnya lah. Nah, yang pertama itu adalah level tingkat rendah atau low level, yang kedua itu adalah tingkat menengah, middle level, dan yang terakhir itu tingkat tinggi, high level. Nah, selanjutnya itu kita akan kenapa sih Python itu dipilih dalam proses pembelajaran kita ini. Nah, kenapa Python dipilih? Karena Python menjadi salah satu bahasa pemrograman yang paling populer di dunia sekarang. Ada beberapa alasan kenapa Python begitu banyak dipakai. Misalnya itu sintaksnya mudah dibaca dan dipelajari, multipurpose, banyak library, komunitasnya besar, dipakai di perusahaan besar, open resource, dan cocok untuk pemula dan profesional. Dalam pemrograman itu ada juga sintaks dan semantik. Dalam pemrograman itu sintaks itu adalah aturan penulisan kode agar bisa dimengerti komputer. Nah, misalnya nih, kalau sintaksnya salah, maka program tidak bisa dijalankan atau error. Selanjutnya itu semantik. Apa itu semantik? Nah, semantik itu adalah arti atau makna dari kode program. Jadi, meskipun sintaks itu benar, kalau makna kodenya tidak sesuai, maka hasil programnya bisa salah. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.